Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda yang telah sudi untuk melakukan kegiatan konseling individu ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhir berjalan dengan baik dan kita semuanya mendapat hikmahnya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, Ananda. Apa kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Dah makan belum? Tadi dah, Pak. Dah. Apa? Ada kendala-kendala dari rumah tadi datang ke sekolah? Dah. Enggak, Pak. Jadi dah sarapan dah bagus Jangan lupa sarapan karena sarapan itu penting bagi kesehatan kita. Ya, Untuk Pak. memulai suatu pelajaran itu jangan sampai perut kosong. Oke? Ya, Pak. Uh, Berarti kabarnya baik-baik juga ya, aman ya? Baik. Oke, baik. Ini kita kegiatan ini namanya konseling. Ananda sudah pernah mendengar tentang konseling individu ini? Belum, Pak. Oke. Kalau belum, jadi konseling itu Ananda adalah proses untuk pemberian bantuan, ya, pemberian bantuan kepada dari seorang guru BK kepada peserta atau konseli yang mengalami masalah sehingga masalahnya bisa diatasi, bisa teratasi dengan masalahnya itu bisa teratasi. Itulah namanya konseling. Oke. Dan dalam konseling ini Ananda ada beberapa asas, ya, ada beberapa asas yang akan Bapak terang jelaskan. Yang pertama adalah azas rahasia. Jadi azas rahasia ini suatu kerahasiaan. Jadi ketika kita berbicara melakukan konseling ini, kita jangan menyampaikan kepada pihak-pihak lain, hanya kita berdua saja yang tahu. Macam Ananda juga, Ananda Sunadi ini jangan kasih tahu kepada teman, kepada orang-orang lain dengan kegiatan ini. Ini adalah sifat rahasia. Begitu juga dengan Bapak sebagai guru BK. Bapak juga akan merahasiakan, tidak akan disampaikan kepada guru. Pokoknya rahasia. Hanya tahu antara Bapak dengan Sunardi. Cuma Allah yang tahu apa yang kita bicarakan pada hari ini. Itulah namanya azas rahasia. Kemudian juga ada azas keterbukaan. Jadi azas keterbukaan ini Ananda itu diharapkan terbuka kepada masalah-masalah apa yang Ananda hadapi sehingga proses konseling ini berjalan dengan baik dan benar. Jadi ungkapkan saja apa yang ada dalam pemikiran, dalam perasaan Ananda itu ungkapkan secara terbuka. Jangan ditutupi. Jadi nanti Bapak sebagai pendengar tahu permasalahan-permasalahan apa yang Ananda hadapi selama ini. Jadi itulah sifat keterbukaannya. Jadi nanti Ananda harus terbuka gitu, terbuka, jalankan. Nanti juga apa yang Bapak arahkan, Ananda juga harus mengikuti apa yang nanti. Jadi apapun masalah itu mudah-mudahan nanti bisa teratasi ketika bisa terbuka. Oke ya? Oke. Ya. Sekali lagi, apakah Ananda siap mengikuti kegiatan konseling individu ini? Siap, Pak. Oke. Kalau siap, kita mulai ya. Kita mulai. Bapak minta kepada Ananda untuk menggambarkan ya atau menceritakan apa masalah yang Ananda hadapi itu, sehingga Bapak tahu dari masalah yang Ananda hadapi itu apa sebenarnya. Ya, ceritakan apa yang ada dalam pemikiran Ananda itu, dalam hati Ananda itu, ceritakan kepada Bapak, sampaikan. Oke, silakan Ananda. Begini, Pak. Kan saya kan sebagai siswa ya, Pak. Saya tuh selalu gugup pas menyampaikan disuruh guru saya tuh menyampaikan tentang masalah pelajaran ya, Pak. Itu saya selalu gugup tuh, Pak.
menyampaikan, meskipun terkadang ada juga teman-teman saya yang gugup, tapi nggak seperti saya, Pak. Oh, bisa Ananda ulangi, Ananda keraskan suaranya, bisa? Di suaranya dibesarkan. Begini, Pak. Oke. Saya tuh selalu gugupnya tuh di dalam kelas, Pak. Karena terkadang tuh guru saya menyuruh saya tuh maju untuk menjelaskan tentang mata pelajaran tuh saya saya sangat gugup, Pak. Iya. Merasa malu ya. Iya, Pak. Ketika belajar, kita kalau guru misal suruh berbicara di depan kelas tuh malu, gugup gitu. Iya, Pak. Gugup, Pak. Ada lagi? Itu saja, Pak. Itu saja. Jadi Ananda ini memiliki masalah seperti itu ya, malu ketika belajar di dalam kelas ya, berbicara di depan umum ketika suruh guru itu timbul gugup ya. Iya. Oh, baik Ananda. Jadi dengan masalah ini dapat Bapak ya mengetahui permasalahan-permasalahan Ananda ini. Baik, sebelum kita lebih lanjut, maka kita tetapkan dulu nih tujuan kita konseling ini. Nah, tujuan ini untuk Ananda sendiri. Mari kita bersama-sama ya Iya, Pak. merumuskan atau mencari tujuan dari proses konseling ini bagi Ananda. Nah, jadi tujuannya begini. Eh, Ananda itu dapat ya memecahkan masalah penyebab tidak percaya diri. Nah, ini tujuan yang harus Ananda capai. Kemudian juga Ananda mampu menunjukkan kepercayaan diri Ananda. Kemudian juga Ananda bisa membangun rasa percaya diri dalam setiap tampil di depan umum. Nah, ini tiga tujuan ini yang untuk Ananda kuasai. Ananda maksudnya ketiga tujuan ini harus Ananda raih dari kegiatan konseling kita ya, dengan Bapak. Nah, baik Ananda, perasaan malu ini, perasaan gugup ini lumrah ya Ananda ya, lumrah bagi manusia yang mungkin belum pernah tampil atau mungkin eh, tampilnya kadang-kadang tidak terlalu banyak. Sekali tampil kemudian lama tak tampil, jadi tak terbiasa. Jadi karena tak terbiasa itu mungkin timbul perasaan malu atau gugup. Nah, kebanyakan juga siswa-siswa lain itu juga mengalami hal yang sama, tapi Ananda mereka itu belajar ya menguasai diri mereka sendiri sehingga mereka itu ada kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri itu mungkin mereka tampil atau berbicara itu mereka selalu berbicara, mereka pede saja karena mungkin mereka menganggap bahwa hanya teman-temannya saja, kalaupun pernah dibully ataupun diejek, nah mereka cuek saja. Nah ini ya, untuk menimbulkan rasa percaya diri itu kita harus benar-benar percaya kepada diri kita. Nah, Bapak yakin dengan apa yang akan kita lakukan kalau Ananda benar-benar berniat untuk merubah diri Ananda menjadi pemberani, ya tidak gugup lagi. Bapak yakin bisa, ya karena dulu Bapak juga seperti itu. Ada juga kalau berbicara di depan umum itu ada juga gugup-gugupnya, tapi gugupnya itu tidak banyak. Gugupnya itu tidaklah banyak. Cuma sedikit-sedikit karena sering tampil di depan umum. Nah, makanya kita itu kalau udah sering tampil depan umum tuh gugup tuh ada tapi tidak terlalu kuat lagi. Kalau kita pertama tampil itu memang gugupnya kuat, luar biasa sekali. Contoh gini ya, sama ketika Bapak juga mengalami hal yang sama itu. Nah, contoh seperti jadi khotib lah, jadi khotib ataupun jadi imam itu awalnya itu gemetar, gugup, takut salah bagaimana. Tapi kita yakin apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Nah, dari rasa gugup kita yang banyak itu nanti lama-lama akan berkurang. Memang ada rasa gugup itu lagi, tapi tidak terlalu besar, hanya kecil dan itu bisa kita tutupi. Bisa kita tutupi dengan mungkin dengan
cara-cara kita tersendiri. Sama dengan aktivitas belajar Ananda juga. Rasa gugup itu mungkin dengan teman-teman yang mungkin ketua kelas mereka berani ya, ketua OSIS mungkin berani berbicara di depan umum itu, mereka rasa bapak punya juga rasa gugup, tapi tak banyak rasa gugup mereka itu, mungkin hanya kecil saja rasa gugup. Kalau nggak punya rasa gugup itu, rasanya nggak mungkin. Kalau tak punya sama sekali rasa gugupnya itu, rasa bapak tak mungkin. Tapi mereka bisa menutupi, tak besar rasa gugupnya. Tapi kalau Ananda ini mungkin besar rasa gugupnya ini. Memang jadi ketika guru menyuruh ditampil di kelas itu betul-betul malu ya Ananda ya. Iya Pak, perlu Betul Pak. malu ya, tergugup. Nah ini yang luar biasa besar sekali. Oke, Ananda, baik. Untuk selanjutnya coba ini Bapak kasih waktu ya, hanya beberapa menit. Anda tulis di atas kertas ya. Tuliskan pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran irasional yang ada di dalam kepala, dalam pemikiran Ananda itu di atas di atas sehelai kertas. Apa saja yang menjadi pemikiran irasional atau pikiran negatif. Ya, silakan Ananda ya. Ya Pak. Oke, coba kalau sudah yang ditulis itu pemikiran irasionalnya atau pikiran negatifnya itu coba Ananda bacakan. Saya merasa gugup ketika berbicara. Ya, Saya merasa malu ketika berbicara di depan kelas. oh, ya. Ada lagi? Udah Pak, itu aja Pak, dua. Itu aja ya. Saya merasa gugup ketika Ketika berbicara berbicara di dalam kelas Pak. dalam kelas. Saya merasa malu ketika berbicara Di kelas juga Pak. dalam kelas juga ya. Oke, ada dua pikiran yang negatifnya. Nah, inilah Ananda yang akan kita bahas. Jadi begini Ananda ya, seseorang itu kadang-kadang dia hanyut dengan bermain dengan pikirannya. Nah, ini pikirannya ini bisa membuat seseorang itu melakukan tindakan-tindakan kadang-kadang ada yang salah, ada yang benar. Ini tergantung dari pemikirannya. Ketika dia mempunyai pikiran negatif, maka tindakannya itu akan negatif. Nah, akan negatif. Nah, ketika
dia memiliki pikiran-pikiran yang positif, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang positif. Jadi manusia itu tergantung dengan pemikiran yang ada di dalam kepalanya. Nah, jadi dengan kasus Ananda ini, Bapak yakin, nah dari pemikiran Ananda inilah yang mungkin membuat Ananda ini merasa malu. Karena dalam pikiran itu merasa gugup. Jadi sebelum berbuat itu, Ananda sudah memiliki pikiran irasional, pikiran yang negatif. Nah, pikiran yang negatif inilah yang menguasai diri Ananda, sehingga pada tingkah laku Ananda menjadi seorang yang pemalu, mungkin bisa juga pendiam di dalam kelas, tak mau bicara. Nah, inilah yang diakibatkan oleh pemikiran-pemikiran yang negatif dari Ananda. Nah, apakah Ananda mau berubah untuk menjadi yang lebih berani dari sekarang merasa gugup, merasa malu? Apakah Ananda mau merasa lebih berani, merasa lebih enjoy? Oke, maka dengarlah apa yang Bapak sampaikan ini dengan baik dan benar. Jadi Ananda begini, ketika kita memiliki perasaan negatif itu, maka kita akan bertindak negatif, ya, bertindak negatif. Misalnya, ya seperti Ananda tadi memiliki perasaan pikiran yang negatif, gugup dan malu, sehingga Ananda tidak berani berbicara di dalam kelas ketika guru menyuruh. Nah, sekarang tugasnya itu ganti pikiran negatif itu menjadi suatu pemikiran yang positif. Misalnya saya berani, saya lebih harus berani, saya harus begini, saya harus begini. Dari pikiran irasional kita itu, pikiran negatif itu kita ganti dengan pikiran yang positif. Jadi ketika seseorang merubah pikiran negatif menjadi pikiran positif, maka tingkah lakunya nanti pelan-pelan, lama-kelamaan nanti dia akan berubah dengan sendirinya. Ini suatu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita ini. Ini sama dengan kisah Bapak juga, Ananda. Ya, dulu Bapak juga tidak berani, juga malu ketika belajar. Tapi ketika Bapak juga belajar, pernah konsultasi dengan guru BP. Kalau dulu namanya guru BP, ya, guru pembimbing. Kalau sekarang namanya BK, bimbingan konseling. Kalau zaman Bapak dulu guru BP namanya, ya. Jadi apa namanya, bimbingan dan penyuluhan dulu. Jadi Bapak tanya gini-gini. Jadi itulah sebagai tanya. Jadi harus kita merubah mindset kita itu dari yang tidak berani menjadi berani. Saya bisa, saya akan coba. Kenapa orang lain bisa, kenapa saya tak bisa? Padahal kita tuh sama, kita punya tangan, punya telinga, punya kaki, kita lengkap anggota tubuh kita. Kita tidak memiliki kekurangan. Teman kita juga seperti itu. Kita lihat ketua kelas kita seperti kita juga. Kita lihat ketua OSIS, ketua umum, ya, mereka tuh ketua OSIS, ya, pengurus OSIS yang berani tampil itu seperti kita juga. Dan Bapak juga lihat dengan kasus Ananda ini, Bapak lihat Ananda juga lebih rasa Bapak ada kelebihan-kelebihan Ananda daripada mereka yang sekarang ini, yang teman-teman Ananda yang berani itu. Contoh, Ananda orangnya hebat, asal Bapak lihat penampilan bagus, oke, keren, segala macamnya, tidak ada rasanya yang perlu untuk dimalukan. Kenapa harus seperti ini? Coba bandingkan dengan teman kita yang berani itu. Kalau Bapak secara real mungkin ada satu kesamaan, bahkan mungkin ada kelebihan pada diri Ananda. Nah, itu semangat untuk memupukkan suatu keberanian itulah yang harus Ananda tanamkan dalam pemikiran untuk merubah yang sisi negatif itu menjadi positif. Kita harus bercermin. Kita bisa. Kenapa orang tuh sama dengan kita? Nah, tidak ada perbedaan. Masalah ini sama. Saya juga punya ini, mereka punya itu, saya juga punya. Nah, tapi kenapa saya merasa malu? Nah, ini harus ditanamkan dalam jiwa kita. Saya harus bisa. Ya, kenapa saya harus malu? Sedangkan mereka aja yang memiliki kekurangan tidak malu. Sementara saya yang rasanya tidak memiliki kekurangan, kenapa saya harus malu berbicara? Padahal saya ini juga manusia. Ya, sama dengan mereka. Nah, dari pemikiran-pemikiran itulah nanti akhirnya seseorang itu, Ananda, akan berani. Nah, ini yang dulu Bapak alami juga seperti itu. Jadi Bapak bisa berani, kemudian Bapak bisa berani, ya. Jadi Bapak harapkan juga Ananda seperti itu. Mau Ananda berani kan? Seperti janji tadi, mau kan? Oke. Oke, kalau mau sekarang tugas Ananda kembali, coba Anda tuliskan perasaan rasional, pikiran rasional, ya, atau pikiran positif
Pikiran positif Ananda tuliskan di dalam sebuah kertas. Dari gantikan tadi pikiran irasional itu, pikiran yang negatif itu menjadi sebuah pikiran yang positif. Ananda, coba Ananda tuliskan di kertas. Bapak kasih waktu beberapa menit. Silakan Ananda. Oke. Oke, kalau sudah seperti tadi, tolong bacakan pemikiran yang pemikiran yang positif itu yang Anda tulis itu, tolong bacakan. Saya akan berusaha meyakini diri saya berbicara. Saya merasa berbicara di dalam kelas. Oke, jadi dua juga ya pemikiran positifnya. Nah, jadi kalau udah Ananda tulis seperti itu, rasa-rasanya Ananda yakin enggak Ananda tuh bisa berbuat seperti itu? Yakin, Mbak? Yakin ya? Nah, Yakin, Mbak. jadi begini, ketika misalnya nanti Bapak sebagai guru mata pelajaran, misalnya pelajaran apa misalnya bahasa Indonesia, Ananda tolong kemukakan pendapat kamu tentang masalah misalnya ini. Kira-kira Ananda itu dalam pikiran Anda sekarang tuh ada tak timbul keberanian untuk mengungkap untuk menjawab dari pertanyaan guru tersebut? Ada, Mbak. Ada keberaniannya. Walaupun mungkin namun ada juga di hati itu mungkin ada juga perasaan malu tak sedikit. Ada juga perasaan malu ya, tapi dengan ditutupi perasaan malu tu ya Ananda ya. Berarti ada sedikit keberanian, misalnya itu tadi guru bahasa Indonesia mengatakan Ananda tolong sampaikan, timbul keberanian, tapi ada juga sedikit keraguan atau masalah. Itu biasa Ananda. Itu biasa, itu setiap orang seperti itu. Bapak yakin juga setiap siswa juga seperti itu. Ada sedikit mungkin malu, tapi mereka bisa membunuh sifat malu mereka itu, tutupi. Tak masalah Ananda. Oke, alhamdulillah memang berarti Ananda sudah bisa ya berpikir rasional, berpikir positif. Nah, pikiran rasional itu, pikiran positif itu Ananda tanamkan, Anda terus tanamkan, yakinkan di dalam pemikiran Ananda itu. Jangan dilupakan. Jadi ketika belajar, ketika apapun misalnya nak berbicara, tanamkan itu. Saya harus yakin.
Saya merasa mampu untuk bicara di tempat umum. Jadi harus yakin. Nah, ketika Ananda yakin dengan hal seperti itu dalam pemikiran Ananda, maka lihatlah hasilnya nanti. Dan Bapak yakin juga Ananda pasti akan mulai berani. Nah, awalnya mungkin ada sedikit grogi, sedikit malu, tapi kalau kita terus dan terus, Bapak yakin akan timbul keberanian yang luar biasa. Karena begini, ada peribahasa mengatakan bisa itu karena biasa. Bisa itu karena biasa. Jadi orang tak bisa itu karena tidak terbiasa. Jadi mungkin Ananda tak bisa itu merasa malu itu karena tak terbiasa berbicara di depan umum. Jadi kalau biasa dari awal mungkin salah, kedua juga salah tapi tak banyak, tapi terus saja bertanya. Jangan menunggu misalnya guru bertanya, kita yang bertanya, Bu, bagaimana gini? Jadi itulah awal untuk Ananda itu supaya berani untuk bicara depan kelas. Buat pertanyaan. Kalau kira-kira takut salah bertanya, tulis dulu pertanyaan itu di atas kertas. Ketika guru bertanya, adakah yang bertanya? Nah, Ananda tunjuk tangan. Santai saja Ananda. Kita tunjuk tangan, saya Bu. Saya ingin bertanya, baca pertanyaan kita yang Ananda tulis itu. Bagaimana begini bla 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 bla. Jadi salah satunya ditulis. Mungkin kalau kita tak menulis, dikhawatirkan mungkin nanti karena gugup atau karena mungkin ada sedikit rasa malu, mungkin takutnya salah bertanya. Jadi akhirnya nanti teman-teman yang lain mentertawakan Ananda. Jadi untuk langkah awal ini, ketika Ananda membuat suatu buah pertanyaan dengan guru, ditulis pertanyaan itu Ananda ya. Ditulis kemudian baru dibaca. Mungkin jadi Bapak yakin kalau Ananda melakukan hal-hal seperti itu, Bapak yakin lama kelamaan nanti Ananda akan mulai berangsur berani untuk berbicara di depan umum. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi di sini Bapak lihat ada sedikit perubahan, walaupun sedikit, tapi Bapak melihat ada perubahan pada diri Ananda yang awalnya mungkin terlalu takut, terlalu gugup, tapi dengan digantikan dengan pemikiran yang positif ini, ada sedikit keberanian. Nah ini jadi Bapak apa lagi? Jadi seandainya begini Ananda, adalah misalnya nanti guru menyampaikan, Ananda, tolong rasanya tampil di depan umum untuk mengatakan pelajaran seperti ini. Jadi coba Anda resapi pikiran Anda, ada sedikit keberaniankah atau memang tak berani sama sekali? Ada sedikit keberanian ya. Oke, walaupun sedikit tapi alhamdulillah itu lama-lama nanti Ananda sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi artinya sedikit-sedikit keberanian nanti lama-lama akan menjadi besar keberaniannya. Baik Ananda, jadi yang ingin Bapak sampaikan kepada Ananda itu sekali lagi masalah merasa malu ini, jadi itu harus Ananda tutupi ya, harus Ananda ganti pemikiran rasa malu itu dalam pemikiran Ananda. Kita harus berani Ananda mengungkapkan apa yang kita ungkapkan. Buat apa kita malu? Sekali lagi Bapak sampaikan, mungkin teman Ananda itu sama dengan Ananda, bahkan mungkin Ananda lebih lagi. Mungkin di satu sisi Ananda bisa lebih, tapi mereka kenapa berani? Nah, dari situ kita harus mencermin, kenapa saya harus merasa malu? Kenapa saya harus merasa gugup? Padahal teman-teman saya itu berani, mereka sama seperti saya, tak ada kurangnya. Saya ada tangan, saya ada mata, saya ada telinga, saya ada hidung, saya ada apa yang mereka punya, saya punya. Ada teman saya yang tak punya, tapi saya punya. Tapi mereka kenapa berani? Saya jadi malu, gugup. Jadi ada kelebihan-kelebihan pada diri kita itu yang harus kita pikirkan untuk memupuk suatu keberanian ini. Nah, jadi Ananda itu harus berani. Jadi dengan menggantikan pemikiran yang positif itu tadi, maka Bapak yakin. Maka mulailah dari sekarang Ananda untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hidup Ananda. Lakukan perubahan walaupun itu kecil. Walaupun sekecil-kecil perubahan itu pelan-pelan Ananda ya, dari perasaan malu yang banyak menjadi malu yang sedang, sehingga nanti malu yang kecil, akhirnya berangsur malunya itu, gugupnya itu kecil betul lagi cuma, tapi yang banyak itu berani.
yang banyaknya itu berani dan berani. Itu yang Bapak harapkan dengan kegiatan ini pada diri Ananda yang melakukan dengan pelajaran bimbingan dengan Bapak ini. Jadi itu yang Bapak harapkan. Jadi kalau Ananda tuh ada sedikit keberanian, itu merupakan suatu kebanggaan bagi Bapak. Berarti seakan-akan bimbingan konseling yang kita lakukan ini berhasil, walaupun sedikit perubahannya. Tapi Bapak akan pantau nanti Ananda 1 minggu, ya, 1-2 minggu, bagaimana nanti itu akan Bapak pantau. Dan apakah juga Ananda setelah kegiatan ini, apakah Ananda akan apakah kita lanjutkan lagi dari sesi untuk akan datang bimbingan konselingnya kalau Ananda butuhkan, apakah Ananda bersedia gitu? Bersedia, Pak. Oke, bersedia ya. Nah, jadi nanti Bapak akan pantau juga perkembangan Ananda, berani tidak dalam kelas mungkin 1 minggu Bapak lihat perkembangannya. Walaupun sedikit tapi alhamdulillah Bapak senang, berarti proses konseling itu berhasil. Tapi kalau Ananda setelah konseling dengan Bapak ini tidak melakukan apa-apa, ini namanya konseling ini gagal. Karena begini Ananda, keputusan itu ada di tangan Ananda. Ananda lah yang merubah diri Ananda. Macam Bapak sebagai guru BK hanya mengarahkan, hanya memberi jalan, ini solusinya. Namun tetap keputusan berubah tidaknya itu adalah dari Ananda sendiri. Ya, paham Ananda ya? Paham? Oke. Ini kebetulan kalau sudah paham, karena waktu juga sebentar lagi akan berakhir ya. Nah, berakhir, jadi sekali lagi Bapak katakan bahwa perubahan sekecil apapun harus Ananda lakukan, dan itu merupakan suatu keberhasilan dan Bapak bangga ya. Kalau dapat Ananda merubah sesuatu itu dari kecil, Bapak yakin dari yang kecil itu nanti bisa menjadi yang besar. Pelan-pelan Ananda ya, pelan-pelan. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu Ananda cermati, Ananda pahami apa. Jadi sekali lagi dengan pembicaraan kita hari ini, apakah Ananda betul-betul paham? Paham, Pak. Oke. Sekarang begini, apa kesan Ananda melakukan konseling individu dengan Bapak? Kesannya dengan pembelajaran ini saya bisa lebih percaya diri lagi untuk kedepannya, Pak. Oh iya, itu Alhamdulillah, mudah-mudahan Ananda Bapak doakan berani ya untuk kedepannya, walaupun pelan-pelan Ananda, jangan dipaksakan, pelan-pelan, karena manusia itu kalau langsung digas atau langsung nanti takutnya salah, jadi terlalu over, jangan, pelan-pelan untuk merubahnya ya Ananda ya, pelan-pelan. Bapak akan bantu, kita tetap juga akan melakukan konseling lanjutan ya. Apa yang Ananda butuhkan temui Bapak, kita cari bagaimana gini nih. Dengan catatan Ananda berniat untuk merubah. Jadi kalau Ananda tak punya niat merubah, tak akan berhasil ya. Jadi Ananda harus berubah. Oke, sebelum Bapak akhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan dalam kegiatan konseling individu ini. Sekali lagi berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ananda atas waktunya ya, telah bersedia melakukan bimbingan melakukan konseling individu ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak yakin itu semua adalah untuk kita bersama. Sekali lagi Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.